Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas soal-soal pada tryout pekan kelima untuk khususnya subtes TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk materi pekan 5 dari pengetahuan kuantitatif itu adalah bab apa nih? Kita lihat adalah bab teori bilangan dan barisan aritmatika ya. Sejumlah 5 soal akan kita bahas di sini. Oke, langsung saja. Soal nomor 14. Suatu bilangan bulat positif baru dapat habis dibagi 16 setelah dikalikan 2. Dan baru dapat habis dibagi 36 setelah dikalikan 3. Nah, jika bilangan tersebut adalah A ya, maka berapa banyak faktor dari A? Nah, teman-teman, kita punya bilangan A ini ya ceritanya. Nah, bilangan A ini baru bisa habis dibagi 16 setelah dikalikan 2. Jadi ini ketika dikalikan 2 terlebih dahulu, ini habis dibagi 16, ya kan? Nah, kemudian syarat kedua ini nih. Bilangan tersebut juga baru dapat habis dibagi 36 setelah dikalikan 3 ya. Berarti si A ini dikalikan 3 dulu, baru dapat habis dibagi dengan 36. Nah, kita ingin menentukan berapa A sebenarnya. Nah, teman-teman, kita kan punya dua pernyataan ini ya. Nah, di sini 2A habis dibagi 16. Kalau di sini masing-masing kita bagi 2, ini dibagi 2, ini dibagi 2, maka kita akan dapat pernyataan A habis dibagi 8. Gitu ya. Begitu juga dengan pernyataan nomor 2 ini. Ketika kita punya 3A habis dibagi 36, misalkan ini dibagi 3 ya, 3A-nya, 36-nya juga dibagi 3, maka kita akan dapat pernyataan A habis dibagi 12. Nah, sekarang teman-teman harus menyambungkan antara kalimat yang pertama ini setelah kita modifikasi dengan kalimat kedua yang sudah dimodifikasi ini ya. Nah, kita akan dapat pernyataan A habis dibagi 8 dan 12. Nah, kita ingin mencari suatu bilangan yang habis dibagi 8 dan 12 sekaligus. Nah, berarti itu artinya kita akan mencari KPK dari 8 dan 12. Berapa KPK-nya? Nah, ini KPK-nya adalah 24 ya. Pasti udah bisa ngitung karena ini materi SD ya, menghitung KPK. Selanjutnya, nah kita udah sepakati bahwa 24 ini sama dengan A. Tentukan banyak faktor dari A. Ya udah, cari aja berapa faktor dari 24 ya. 24 itu kan kalau kita bagi seperti ini menjadi 1, 2, 4, kemudian 2, 12, kemudian 3, 8, kemudian 4, 6 ya. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faktor. Jawabannya yang E. Oke, seperti itu ya. Mengerjakan teori bilangan itu memang memerlukan pendalaman ya. Nomor 15 ini masih di teori bilangan, cuman kita bentuknya operasi bilangan ya. Jadi ada 4 bilangan positif A, B, C, D memenuhi ketentuan ini ya. A per C ditambah B per D sama dengan 2 per 5. Kemudian A per B ditambah C per D sama dengan 4 per 3. Tentukan rasio B per C. Wah, gimana tuh caranya? Nggak apa-apa deh, kita asal kaliin dulu ya. Nah, ini pecahan pertama, operasi pertama kalau kita samain penyebutnya menjadi, ini menjadi CD, kemudian ini kali silang ya. Ini AD, kemudian ini plus BC. Ini sama dengan 2 per 5. Yang ini juga kita kali silang ya. Ini kalau kita kali silang menghasilkan penyebutnya BD, ini berarti AD, kemudian ini plus BC. Ini sama dengan 4 per 3. Perhatikan teman-teman, ternyata ada yang sama nih. Ini sama ini ya. Kalau ada yang sama seperti itu berarti kita bisa mencoret-coret ya teman-teman ya. Oke, nah di sini AD plus BC per BD sama dengan 4 per 3. Maka AD plus BC sama dengan 4 per 3 BD. Nah, 4 per 3 BD ini teman-teman masukin ke sini ya. AD plus BC per CD sama dengan 2 per 4 2 per 5 maaf. Nah, ini akan sama dengan 4 per 3 BD dibagi CD sama dengan 2 per 5. Teman-teman bisa coret-coret ya di sini ya.
D-nya coret, D-nya coret. Teman-teman akan dapat di sini ya. Kita tulis lagi ya. 4/3C. Ini B. Boleh kita tulis gini ya. Sama dengan 2/5. Nah, ini modifikasi dari ini ya teman-teman ya. Kita akan dapat B per C sama dengan 2/5 dikali. Di sini dibalik ya menjadi 3/4. Akan sama dengan 6/20 sama dengan 3/10. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Oh, ternyata tidak sulit kawan-kawan ya. Ternyata cukup kita bereksperimen dan menemukan hasil akhirnya, yaitu 3/10. Nah, soal nomor 16 ini kita masuk ke bab barisan aritmatika, tapi sekaligus membahas teori bilangan ya. Karena di sini ada nilai maksimum, mutlak, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan buktikan bahwa soal ini tidak sesulit itu, kawan. Oke, jadi ada barisan aritmatika P, Q, dan R. Memiliki beda antar suku B. Nah, ini bedanya B, ini bedanya B. Karena ini barisan aritmatika, bedanya adalah B, maka tidak lain B ini adalah Q min P, dan bisa juga beda ini atau B sama dengan R min Q ya. Jadi yang namanya beda dalam barisan aritmatika adalah suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Terus di sini kalau misalnya kita ingin R dikurangi R dikurangi P, itu berapa bedanya? Nah, bedanya adalah B ditambah B, yaitu 2B. Nah, teman-teman sekarang bisa menjawab ini ya tentunya ya. Nah, berapa nilai maksimum Q min P tambah Q min R tambah P min R ya. Nah, teman-teman tinggal masukin aja. Q min P ini sama dengan B. Kalau dimutlakan pasti hasilnya tetap B ya. Ditambah mutlak Q min R ya. Nah, teman-teman di sini kan tahu bahwa R min Q sama dengan B. Tapi yang ditanyakan mutlak Q min R. Berarti apakah tandanya jadi negatif dan menjadi min B? Tandanya pasti akan positif karena di sini yang kita cari adalah nilai maksimum ya. Jadi meskipun nilainya bisa negatif B, tapi yang akan kita pilih di sini nilainya adalah B. Kemudian ditambah mutlak P min R. Di sini R min P sama dengan 2B. Nah, kalau mutlak P min R apakah hasilnya minus 2B? Tentu tidak. Karena yang kita cari di sini adalah nilai maksimum, berarti yang kita pilih adalah yang positif ya. Jadi kita akan dapat ini tidak ada tanda mutlaknya, kita akan dapat di sini B plus 2B. Hasilnya tidak lain adalah 4B. Jawabannya mana? Nah, 4B ini tidak lain adalah P. Dan kebetulan Q-nya juga 4B, maka P sama dengan Q atau jawabannya yang C. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Wah, ternyata ini memerlukan pendalaman konsep juga. Jadi yang namanya soal latihan UTBK itu tidak ecek-ecek ya soalnya. Kemudian nomor 17, ini juga soal yang berkualitas ya teman-teman ya. Jadi ada ABC. Ini merupakan suatu barisan aritmatika naik. Yang namanya barisan aritmatika naik, pasti paling tinggi itu nilainya adalah yang di C. Kemudian A, B, dan C ini sekaligus merupakan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku ya. Jadi kalau kita punya segitiga siku-siku, sisi paling panjang itu pasti sisi miring ya. Yang tidak lain adalah sisi yang paling besar yaitu C. Maka di sini kita anggap C, kemudian di sini B, kemudian di sini A. Tentukan perbandingan C dan A. Nah, teman-teman harus ingat dalam barisan aritmatika itu ada sifat 2. Apabila kita punya barisan A, B, C, maka 2B sama dengan A plus C. Kok bisa gitu? Oke, kita misalin ya kawan-kawan ya. Kita punya barisan aritmatika 4, 6, 8. Coba deh teman-teman buktikan. 2 dikali 6 atau 2 dikali suku tengah ini sama dengan penjumlahan suku-suku yang mengapitnya 4 plus 8. Ya, ini menjadi 12 sama dengan 12. Ternyata cocok. Nah, teman-teman di sini simpan dulu. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian teman-teman lihat segitiga siku-sikunya. Pasti teman-teman tahu ya teori Pitagoras itu dari SD, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Teman-teman nggak boleh lupa. Nah, lalu teman-teman ingat persamaan pertama tadi 2B sama dengan A plus C. Maka teman-teman akan dapat bahwa C sama dengan 2B min A. Nah, ini teman-teman masukkan ke sini ya. Ini menjadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan, nah C-nya ini diganti dengan 2B min A lalu dikuadratkan. Ini akan menjadi A kuadrat plus B kuadrat sama dengan, ini kalau kita kuadratkan menjadi 4B kuadrat
min 4AB ditambah A kuadrat ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita lihat nih, A kuadratnya habis, ini dicoret, ini dicoret. Kita akan dapat 3B kuadrat sama dengan 4AB ya, kawan-kawan ya. Sehingga kita akan dapat, nah ini B-nya bisa dicoret aja ya, karena panjang sisi itu tidak mungkin 0, jadi B-nya bisa kita coret. Kita akan dapat 4A sama dengan 3B. Maka B per A ini sama dengan 4/3 ya, ini perbandingan biasa. Ini kita simpan dulu, karena yang dicari adalah C per A ya. Oke teman-teman, di sini tadi kita punya C sama dengan 2B min A. Nah, kalau B per A tadi sama dengan 4/3, maka B sama dengan 4/3 dikali A ya kawan-kawan ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ini menjadi 2 dikali 4/3 A ya. Lalu dikurangi A, kita akan dapat 8/3 A min A ya kan. Ini sama dengan 5/3 dikali A. Nah, teman-teman ketika sudah dapat C sama dengan 5/3 A, A-nya teman-teman pindahin ke ruas kiri ya. Ini menjadi C per A. Nah, kita udah ketemu nih, C per A hasilnya adalah 5/3. Jawabannya yang D. Oke, seru sekali ya mengerjakan soal-soal seperti ini. Kemudian nomor 18. Nah, ini memerlukan pemikiran, tapi di sini kita tidak ingin mencari jawaban akhirnya. Kita hanya ingin mencari apakah pernyataan ini cukup untuk menjawab pertanyaannya ya. Coba soalnya kita besarin ya. Jadi soalnya tuh tentukan jumlah 19 suku pertama deret aritmatika. Nah, kita disuruh menentukan apakah dengan pernyataan 1 atau 2 ini kita sudah bisa menjawab soal yang ada di sini. Nah, teman-teman, ingat kembali rumus jumlah n suku pertama ya, atau 19 suku pertama itu berarti S19 ya. Nah, rumus Sn itu sama dengan n per 2 dikali A plus UN atau 2A plus N-1B. Kalau dicari S19 berarti S19-nya tidak lain adalah 19 per 2 dikali 2A ditambah, ini kita masukin N-nya sama dengan 19 lalu dikurangi 1, ini menjadi 2A plus 18B. Oke, berarti yang kita perlukan adalah nilai 2A plus 18B ya. Kita akan cek apakah pernyataan 1 dan 2 ini memuat 2A plus 18B. Oke. Nah, sekarang yang pernyataan pertama, U7 plus U13. Teman-teman ingat yang namanya UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Sehingga kalau teman-teman punya U7 ya, U7 itu berarti A plus 6B ya. Jadi di sini nilainya akan lebih kecil satu angka. Begitu juga dengan U13. U13 itu adalah A ditambah 12B ya. Ini tadi 13, sekarang jadi 12. Kalau dijumlahin, di sini akan menjadi 2A plus 18B. Apakah cocok dengan yang ini? Ternyata cocok. Berarti pernyataan 1 itu memenuhi. Sekarang kita akan cek pernyataan kedua ya kawan-kawan ya. U5 plus U15. Oke. U5 itu sama dengan A plus 14B ya. Nah, perhatikan nih. Maaf, A plus 4B. Perhatikan 5 di sini 4 ya. Itu lebih kecil satu nilai. Kemudian di sini U15 itu tidak lain adalah A ditambah 14B. Ya, di sini 15, di sini 14. Ini kalau kita jumlahin akan menjadi 2A plus 18B. Loh, ternyata cocok lagi. Berarti pernyataan 2 ini juga memenuhi. Tapi di sini ternyata kita cukup membutuhkan salah satu pernyataan. Baik, kita tidak perlu menggunakan keduanya sekaligus. Kenapa? Karena pernyataan pertama dan pernyataan kedua ini sama-sama menghasilkan 2A plus 18B. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. 1 saja cukup dan 2 saja cukup ya. Bukan option yang lain. Jadi di soal ini disuruh menentukan apakah suatu pernyataan cukup. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.